di kasus 3 tahun yang lalu saat saya ada di agent. Ceritanya adalah saat itu saya menerima seorang ibu-ibu dengan umur 52 tahun, finish kontrak, ikut ke agent saya. Waktu itu saya masih belum ada yang namanya ditanyain tentang apakah kalian pernah melakukan kriminal. Setelah itu lama kita nunggu visa dan tiba-tiba dia tuh tidak turun visanya sampai kita ke lantai yang 25 untuk apa sih namanya, banding, mengajukan banding di imigrasi. Kenapa? Karena kita tidak terima dong, ini orang finish kontrak kok visanya nggak boleh turun, apa alasannya? Nggak bisa dong kayak gitu. Nah, akhirnya saya sendiri banding, Mbak, karena agent saya bilang udah nggak usah lah, kita give up aja, imigrasi tidak memberikan visa, ya udah kita pergi. Tapi saya orangnya pingin tahu, saya pingin belajar, ya for sure spend my time. Bos saya bilang kalau kasus ini kamu mau selesaikan di luar jam kerja. Akhirnya pas hari libur saya datang sama mbaknya ke imigrasi, Mbak. Datang ke imigrasi nanyain. Akhirnya tahu nggak jawaban yang sangat memalukan yang saya dapatkan? Itu termasuk hantaman bagi saya secara pribadi. Imigrasi itu tidak ngomong bahwa mbaknya itu nyolong. Nggak ngomong. Imigrasi cuma bilang, "你自己問下姐姐發生咩事啊？佢冇可能唔知㗎，你問下佢先啦。"咁話，Madam ，sorry 啊。姐姐真係唔知佢做錯乜嘢啊！喂，靚女，你問佢清楚啦，佢有冇做錯嘢啊? Saya nanya lagi sama mbaknya yang di sebelah, "Mbak, sampean salah apa sih, Mbak? Kok visamu nggak turun? Sampean ini finish loh." Lah kok si madamnya celetuk sambil pergi. "Mana kau ya, yang mau tahu ya?" Rambut saya langsung jengak, kuping saya langsung mekrok. Tahu ya? Tim tahu ya, madam. Si madamnya pergi, dan saya tidak direken lagi. Nyolot dong saya nyolot nih, saya sudah kebiasaan nyolot ya. Bukan anak baru loh, 25 tahun di Hongkong, ibunya sudah tua. Kaget di McDonald Causeway Bay sana, saya ngomong sama dia, "Mbak, saya minta tolong nih, sebelum saya malu dengan agent saya, kamu melakukan kesalahan apa sih?" Oh, dia kekeh tidak melakukan kesalahan apapun, dan dia bilang dia tidak bersalah. Dia tidak salah, dia finish kontrak, dia nggak salah, dia nggak. Karena nggak mungkin dong imigrasi ngomong tahu ye, mencuri. Nggak mungkin. Nah, akhirnya karena hari Jumat itu hari libur saya nggak meneruskan. Di hari Sabtu saya masukkan kantor, saya nanya nih, mbaknya tak undang, terus salah satu teman saya sebagai saksi di situ, saya suruh dia merekam percakapan kita. Ternyata apa, Mbak? Setelah lama kita fighting, arguing, tembak-tembakan, engkel-engkelan, terus dia bilang, "Oh iya, Mbak, saya tuh dulu di Causeway Bay sini loh, di welcome itu loh, saya dituduh mencuri ayam." Lah, kamu mencuri nggak, Bu? "Enggak sih, cuman kan saya lupa bayar. Di Hong Kong tidak ada kata-kata lupa bayar setelah barang kamu bawa keluar. Nggak ada, di Hong Kong tuh nggak ada, ampun. Kecuali di Indonesia, orang kaya raya naik mobil Pajero nyolong coklat di salah satu supermarket di Indonesia, terus minta maaf, bahkan malah yang nyolong sing mesu ngajuin pengacara. Di Hong Kong tidak ada seperti itu, Mbak. Tahu nggak, ayam itu kotos-kotos, gak mungkin kue iki lali juga ayam. Lek coklat atau apa aku masih bisa berpikir, roti aku masih bisa mikir, tapi lek ayam teles, bukan ayam mateng, ayam teles, kotos-kotos itu loh, ayam es. Dan saya, paham nggak maksud saya? Gregetan nggak sih kalian? Saya sebagai agent, saya itu seperti sandwich, Mbak, dicepit nang di tengah. Yang sini itu kalian yang mengatakan, "Oh, Miss Yuni staff sing gak api, Miss Yuni ki keren be anak buah, Miss Yuni ki ngene-ngene." Padahal tujuan saya demi kebaikan. Sementara sama bos saya selalu dilihat bahwa saya melindungi kalian. Jadi teko atasan dipres, teko ngisor dipres. Akhirnya aku moncrot. Kenapa saya moncrot? Ya wis metu gak di agent. Lah yuk kefitnah terus ya, Mbak. Makanya saya kadang-kadang tidak menyalahkan staff agent ya. Memang kita sendiri yang memang harus mengatur emosi kita. Kerja di agent itu mainnya emosi, pikiran, depresi, gendeng, kocok ya bisa. Bosnya neken, mbaknya geleleng. Bas. Ini pengalaman saya kerja di agent 20 tahun. Bondrot utek iki, Mbak. Jadi seperti itu, tekanan staff agent itu seperti itu. Makanya saya kadang-kadang tidak berani menyalahkan staff agent overload. Ya karena staff agent ini pemoncrotan tekanan itu. Dari situ kebayang nggak orang yang saya bela, terus saya ngomong sama Sendiko Dawo, sama Ratu, sama bos saya, piye lek ngomong.
piye lek aku ngomong? Ya, saya katakan ya seperti itu. Tak pikir ibu itu wis ngakoni salah, leren meneng mulai Indonesia lost doll. Malah lapor KJRI jari Juni gak tanggung jawab. Oh, pernah bonjrot pindo aku. Apa gak bonjrot 2 kali saya. Jadi setelah dia sebelum dia pulang Indonesia, dia tinggal di boarding house saya, dan kebetulan saya sebagai penunggu boarding house, dia laporan sama KJRI mengatakan bahwa kita mengusir dia. Bonjrot orang we. Bonjrot. Dulu gak seseru ini ya. Ngusir orang di boarding house itu sebenarnya sudah kejadian lama ya. Ya mungkin pas gak live aja, waktu itu aku live, jadi rotok moncrot cangkemku, nyonyor cangkemku. Jadi waktu itu diundanglah saya ke KJRI. Maksud saya adalah gini loh teman-teman. Jika terjadi sesuatu padamu, tolong ceritakan two sides. Wah, two sides, pintar bahasa Inggris vision. 2 sisi. Kenapa? Karena kamu saat masuk ke agent saya, kamu itu nggak jujur. Kamu tuh nggak jujur, kamu itu tahu nyolong. Dan dari situlah pengalaman-pengalaman saya dapatkan, saya mengajarin anak saya untuk selektif dalam memilih cece. Nggak apa-apa, gak usah ngoyok kabeh wong ditolong. Karena bukan tugas kita menolong semua orang.